setelah kematian. Telah meninggal dunia Akung bin Fulan, 78 tahun, pada hari ini 12 Januari 2013 pukul 23.47. Pengeras suara Toa Masjid mengumumkan berita kematian seorang kakek sebatang kara yang semasa hidupnya menghabiskan waktu sebagai petani singkong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar mengenai kematian selalu menjadi momok menakutkan bagi warga kampung Layat. Pasalnya, desa ini seperti terkena kutukan 40 hari. Konon, arwah orang yang meninggal di desa tersebut akan berkeliaran mencari kawan semati untuk dijemput. Terlampau malam, jenazah Mbah Akung akan dimakamkan esok hari. Satu desa mendadak senyap, para warga yang masih terjaga dan semula berada di pos ronda hingga di warung kopi serentak bergegas terbirit-birit pulang ke rumah mereka masing-masing. Azan subuh berkumandang, Bu Ani beranjak dari kasur menuju sumur halaman belakang. Ia hendak mengambil wudhu. Rumah Bu Ani terletak di sebelah rumah Mbah Akung. Selama almarhum sakit, Bu Ani salah satu orang yang turut merawatnya sebagai tetangga dekat yang sudah meninggal Mbah Akung sejak kecil. Bu Ani merasa iba pada kakek tua sebatang kara yang meninggal oleh istrinya sebelum sempat memiliki anak. Sumur itu berada terbuka di halaman belakang rumah yang berbatasan langsung dengan tanah kebun singkong milik Mbah Akung. Bu Ani mencabut sumpalan bak agar mengalir air untuk dirinya wudhu. Saat membasuh wajah, Bu Ani menyadari ada yang memperhatikannya dari arah kebun. Merasa merinding, Bu Ani mempercepat gerakan wudhunya. Setelah membasuh kaki, dia berdiri tegap, melempar pandangan ke arah sosok tersebut. Berdiri sosok Mbah Akung berpakaian lusuh penuh tanah di antara pepohonan singkong miliknya. Mbah Akung menatap datar kepada Bu Ani. Ya Allah, Mbah, subuh-subuh sudah ke kebun. Bu, bicara sama siapa toh? Tegur Nira, anak Bu Ani yang melihat ibunya berbicara seorang diri ke arah kebun. Itu loh, Mbah. Kalimatnya tersendat kala melihat sosok yang ditunjuk hilang begitu saja. Bu, Mbah Akung udah meninggal tadi malam. Jelas Nira. Masa? Ngawur kamu, Nir. Bu Ani menolak percaya. Ibu yang ngawur. Wes gantian, aku juga mau wudhu. Balas Nira. Bu Ani mematung terkesiap. Dikala kabar kematian Mbah Akung, Bu Ani sedang tertidur lelap. Seketika sekujur tubuhnya berdesir merinding. Ibu Ani tampak cemas, sebab mereka yang meninggal sebelum 40 hari akan menampakkan diri pada orang yang ingin mereka ajak mati. Suasana pagi kampung Layat terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lalu lalang para petani membawa cangkul, pengarit rumput, gembala domba, hingga orang-orang yang silih berganti memanggul karung-karung pupuk untuk berkebun mereka. Pemandangan itu berganti dengan raut cemas kerumunan orang yang melayat ke rumah duka Mbah Akung. Kepala desa turut hadir.
dia memberikan instruksi pada pengurus penguyuban musola untuk membersihkan pemakaman Mbah Agung sebaik-baiknya. "Kasihan, tidak ada keluarganya," ujar Pak Desa pada Pak Urip, salah satu marbot yang ditugaskan untuk memandikan jenazah Mbah Agung. Tidak ada yang berani memandikan jenazah Mbah Agung. Ketika ada kematian, selain keluarga almarhum, warga lain sejatinya menghindari berada di dekat mayit berlama-lama, sebab mereka khawatir benang pati mayit menyangkut ke mereka. Benang pati ialah semacam ikatan batin dari almarhum kepada mereka yang masih hidup. Benang pati tersulam dari rasa sayang, kasih, benci almarhum, bahkan dendam yang ada pada diri almarhum. "Nggih, Pak," manut Urip pada Pak Gedes. Urip, pria parubaya tak terlalu tinggi, berusia sekitar 40 tahun, dengan pakaian koko dan kopiah putih di kepalanya, penuh perasaan was-was, melangkah pelan masuk ke rumah Mbah Agung. Urip adalah orang kelima yang akhirnya lapang dada menerima tugas memandikan jenazah Mbah Agung dari Pak Kades. Tak lain alasannya karena dirinya iba dengan Mbah Agung. Sosok yang dikenalnya murah hati, Mbah Agung pernah membawakan sekarung singkong hasil panen ke rumah Urip. Saat itu dia dan keluarganya sedang terhimpit ekonomi, bahkan untuk makan pun berharap belas kasih orang lain. Rumah Mbah Agung terasa pengap dan berbau apek. Urip terkejut, cukup banyak benda-benda klenik dan berhala yang terpajang di sudut-sudut rumah ini. Dia juga menemukan nampan kecil berisikan bekas sesaji yang membusuk. Selama hidup, Mbah Agung memang dikenal sebagai dekat dengan hal-hal berbau mistik. Dia seorang sepuh yang disegani sedari dulu karena dianggap memiliki kemampuan supranatural. Mbah Agung sering diminta tolong untuk meruat rumah, menyembuhkan santet, dan sebagainya. Tapi semua itu dia lakukan dengan ikhlas tanpa pernah meminta imbalan. Memasuki rumah ini merasa menjadi lebih dekat dengan sosok yang diketahuinya paling pemberani. Mbah Agung di masa terakhir hidupnya bahkan menyebut kalau kutukan 40 hari ini dipelihara turun-temurun oleh satu pihak yang memuja iblis. Teringat satu peristiwa besar di kepala Urip pada 1 tahun silam, kala kematian Nenek Tini yang menggemparkan seantero kampung Layat setelah sosoknya bangkit dari kubur. Sekitar 1 tahun sebelumnya, kampung Layat digemparkan kabar kematian salah seorang paling dermawan di desa yang juga merupakan ibu dari kepala desa. Nenek Tini tutup usia secara mendadak saat sedang mengaji. Dirinya dikenal sebagai sosok yang aktif menghidupkan berbagai kegiatan di musola desanya. Namun hari itu ada yang tak biasa dari kematian Nenek Tini. Mayitnya membau. Pak Kades mengatakan bahwa rumah sakit mendiagnosa Nenek Tini meninggal akibat pecah pembuluh darah. Namun tepat di ubun-ubun kepala Nenek Tini terus mengalir darah kental berbau amis dari setiap lubang-lubang indranya. Hidung, mulut, kedua telinga, bahkan maaf, darah juga keluar dari alat kelamin dan duburnya. Darah itu terus merembas sampai jasad Nenek Tini dibalut dengan kain kafan. Tak berlama-lama menerima layatan, kepala desa dan keluarganya berburu-buru memakamkan jenazah Nenek Tini. Peristiwa ganjil tak berhenti sampai di situ.
Jenazah nenek Tini seperti menolak dikuburkan. Di liang lahat, jasadnya sulit dimiringkan ke kanan. Beberapa kali mayit nenek Tini berbalik sendiri, bahkan merobohkan papan-papan penyangga mayit. Astagfirullahaladzim. Berbalik lagi Pak Ustadz, berat sekali memiringkannya, ucap Yanto. Tidak masuk akal, sudah 3 orang turun ke liang, tapi masih tampak keberatan sampai sulit memiringkan jenazah nenek Tini. Darah yang merembes di kain kafan kian banyak dan basah. Pak Ustadz pun tampak kebingungan sampai derap langkah terseruk-seruk datang mendekati dari arah belakang. Pak Kades, kamu sendiri yang memiringkan jasad ibumu. Sampaikan maaf padanya atas perbuatan yang hanya kamu sendiri yang tahu, ujar Mbah Akung dengan raut cemas. Orang-orang yang mengantar kubur terkejut, namun tak mengerti dengan maksud ucapan Mbah Akung. Dirinya yang dikenal dekat dengan mistik cukup untuk membungkam banyak pertanyaan yang tak sempat diutarakan. Saya? Kenapa? Tanya Pak Kades. lakukan saja, kasihan ibumu, tegas Mbah Akung. Karena disaksikan oleh banyak orang, Pak Kades tak lagi mengelak. Dengan ragu dia menuruti Mbah Akung turun ke liang lahat. Tampak Pak Kades mendekati ke telinga jenazah untuk menyampaikan sesuatu yang tak dapat didengar. Kemudian pelan dia memiringkan jenazah sang ibu. Benar saja, jasad nenek Tini bisa dimiringkan dengan mudah dibanding oleh 3 orang sebelumnya. Alhamdulillah. Spontan para warga mengucap bersamaan, meruntuhkan cemas. Ayo, cepat kuburkan, pinta Mbah Akung. Pak Kades keluar dari liang lahat. Rahangnya mengeras. Di tengah keramaian, Pak Kades menoleh ke arah Mbah Akung yang sudah berjalan menjauh. Tak sengaja langkah Mbah Akung menabrak Urip yang sedang berjalan ke arah makam. Astagfirullah, jangan melamun Mbah. Mau kuantar? Tawar Urip. Pandangan Mbah Akung tampak kosong, menerawang ke satu tempat yang hanya dirinya sendiri yang tahu. Rip, celaka kita Rip, desa ini celaka. Tubuh Mbah Akung melemas dan roboh ke tanah, namun ditahan oleh Urip. Dirinya kala itu belum mengerti arti dari ucapan Mbah Akung. 3 hari sepeninggalan nenek Tini, warga desa Kampung Layar masih mayoritas menahan diri untuk tidak keluar rumah. Pasalnya, sekalipun orang soleh yang meninggal, kutukan 40 hari itu tidak pandang bulu, apalagi pemakaman nenek Tini yang terbilang janggal. Tengah malam sekitar pukul 1 dini hari, suara kresek toa masjid berbunyi. Tak lama terdengar kumandang selawat dari suara tak asing didengar oleh warga Kampung Layar. Astagfirullah, nenek Tini. Urip terbangun dari tidur mengenali suara kumandang selawat yang dia dengar. Sontak dia membangunkan Janah, istrinya. Janah ketakutan memeluk Urip. Dia yang sepengajian dengan nenek Tini amat mengenali suara tersebut. Astagfirullah mas. Suara sholawat itu kian lama tak terdengar fasih, tapi hanya nadanya saja dengan gumam senandung mengayun. Rasanya tak hanya Urip dan Janah yang gemetar. Ketakutan di dalam rumah mereka
Warga Kampung Layat seperti dibangunkan serentak oleh suara tersebut. Namun tidak ada satupun warga yang berani memeriksa langsung. Esok paginya tersiar kabar tak kalah mengejutkan ketika penjaga TPU melapor ke desa bahwa kuburan Nenek Tini terbongkar, berantakan dan jasadnya pun hilang. Menjalar cepat dari mulut ke mulut berita bahwa Nenek Tini bangkit dari kubur. Warga desa ketakutan kala maghrib sudah tidak ada yang berani keluar rumah. Keluarga kepala desa tampak panik. Mereka mengendus ada pencurian jasad di Kampung Layat terhadap jenazah Nenek Tini. Namun ini pertama kalinya terjadi di desa ini. Apakah mungkin ada seseorang yang mencuri mayit? Para warga lebih percaya Nenek Tini bangkit dari kubur dibandingkan kabar penggondolan mayit tersebut. Kepala desa yang tampak terpukul menggagas sebuah pengajian yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf. Satu desa dihimbau untuk hadir sekaligus dalam rangka memohon keselamatan pada tahun dan meruat desa dari bala malapetaka. Hampir seluruh warga desa hadir dengan membawa sedikitnya hasil panen mereka untuk dijadikan persembahan tolak bala yang nantinya akan disumbangkan ke desa-desa sekitar. Meski dikenal sebagai desa terkutuk, namun Kampung Layat menjadi desa paling subur dan makmur dibandingkan desa-desa lainnya. Para warganya sejahtera meskipun selalu dirundung ketakutan dan dekat dengan gagasan kematian. Semula acara pengajian dan ruatan tersebut berlangsung kusuk, sampai satu jamaah perempuan tampak pucat. Dirinya melihat sosok Nenek Tini mengenakan mukena dengan wajah hitam seperti gosong, duduk bersila menyeringai di dekat mimbar tempat imam yang memang masih kosong. Nenek Tini duduk menatap jamaah perempuan itu satu baris di belakang lingkaran para warga. Gerakan tubuhnya mengikuti jamaah lainnya, mengucap kalimat zikir dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, yang mana kian lama semakin cepat. Cukup sekian pembahasan 40 hari Kampung Layat. Saksikan kelanjutan ceritanya hanya ada di Dunia Misteri.